Well, thank you very much, Klaus, and hello to everyone in beautiful Davos. This has been a truly historic week in the United States. 3 days ago, I took the oath of office and we began the golden age of Pemilu Amerika Serikat telah berakhir dan Amerika Serikat telah dipimpin oleh presiden terpilih selama 15 hari terakhir. Ya, Presiden Amerika Serikat sekarang sudah berpindah tangan kembali kepada Donald Trump setelah sebelumnya beliau dikalahkan di pemilu sebelumnya oleh Presiden terpilih Joe Biden. Perubahan presiden ini tentu akan merubah gaya memimpin dalam suatu negara, baik itu dalam bentuk kebijakan yang diambil maupun sikap politik yang diambil dalam suatu negara. Terlebih Amerika Serikat adalah negara superpower. Pastinya kebijakan baru yang diambil akan mempengaruhi negara-negara di seluruh dunia. Jadi kali ini kita akan membahas kebijakan baru apa saja yang ingin dilakukan pemerintah Donald Trump dalam masa jabatannya kali ini. Saksikan di videonya berikut ini. Di hari pertama beliau menjabat, Donald Trump sudah membuat geger warga Amerika Serikat. Pasalnya, Donald Trump telah menandatangani sejumlah perintah eksekutif, yang beberapa di antaranya itu di Capital One Arena, di depan ribuan pendukungnya. Menurut Trump, keputusan ini diambil dalam rangka pemulihan Amerika dan revolusi akal sehat secara menyeluruh. Donald Trump juga menyebut kebijakan dari pemerintah sebelumnya itu nggak populer, inflasioner, dan radikal, sehingga kebijakan itu perlu dirombak total. Pada 4 hari pertama, Donald Trump menjabat, ada 32 perintah eksekutif yang sudah ditandatangani oleh Trump, dan 2/3-nya ditandatangani di hari pertama beliau menjabat. Ini menjadikan Donald Trump sebagai pemegang rekor penandatanganan perintah eksekutif terbanyak di hari pertama menjabat. Wow, bukan? Emang nggak ada takut-takutnya Presiden Amerika yang satu ini? Ya guys, ternyata dari 32 perintah eksekutif yang dibuat Trump, tidak semua perintah disetujui oleh masyarakat Amerika Serikat dan bahkan menjadi polemik di masyarakat Amerika itu sendiri. Nah, apa aja sih perintah eksekutif yang akhirnya menjadi polemik? Yang pertama, yang paling ramai diperbincangkan, yaitu keputusan Donald Trump untuk keluarkan Amerika dari Organisasi Kesehatan Dunia, yaitu WHO. Bukan tanpa alasan, Donald Trump ingin menarik diri dari WHO karena Trump menganggap dari kasus COVID-19, WHO berkonspirasi dengan China untuk menutupi fakta penyebaran COVID-19. Yang jadi perhatian dunia saat ini adalah karena Amerika adalah penyumbang terbesar WHO dan peran penting Amerika dalam pelacakan virus influenza global. Langkah Presiden Trump ini akan merusak ekosistem kesehatan dunia. Waduh, gimana negara di dunia nggak cemas? Donatur terbesarnya keluar seperti ini. Nah, ternyata selain menarik keanggotaan dari WHO, Amerika Serikat juga menarik diri dari perjanjian internasional untuk mengatasi krisis iklim. Menurut Trump, keputusan ini diambil Amerika karena mereka sedang menghadapi krisis energi nasional. Selain itu, Trump juga menganggap perjanjian ini cuma menguntungkan beberapa pihak saja. Terlebih lagi, Amerika Serikat harus menggelontorkan dana yang cukup besar sebagai komitmen mereka menangani krisis iklim. Dengan kata lain, Donald Trump menganggap perjanjian ini hanya menghasilkan kerugian untuk Amerika Serikat dan Trump berjanji Amerika Serikat akan terus mengebor sayang mengebor. inflation crisis was caused by massive overspending and escalating energy prices, and that is why today I will also declare a national energy emergency. We will drill, baby, drill. Selain menarik diri dari beberapa perjanjian internasional, Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump juga membuat peraturan baru terkait isu imigran. Terbukti, Trump pada saat baru dilantik, Presiden Amerika Serikat ini langsung mengumumkan keadaan darurat nasional di perbatasan Amerika-Meksiko. Dia menganggap bahwa situasi di perbatasan sekarang sudah memenuhi syarat buat dianggap sebagai invasi. Untuk mengurangi pengungsi dari Meksiko saat ini, Trump sudah memerintahkan militernya untuk memperketat perbatasan Amerika dan Meksiko. Selain itu, Trump juga menghentikan penerimaan pengungsi selama 4 bulan. Dan parahnya lagi, Amerika Serikat pada website resminya White House menghilangkan terjemahan bahasa Spanyol, padahal bahasa Spanyol adalah bahasa yang paling banyak dipakai di Amerika setelah bahasa Inggris.
Selain memperketat perbatasan, Trump juga mengeluarkan peraturan yang sangat kontroversial. Dia ngeluarin perintah buat gak ngakuin kewarganegaraan anak-anak imigran yang lahir di Amerika tanpa status hukum. Atau dengan kata lain, jika orang tua imigran ini masuk Amerika secara ilegal, Amerika nggak akan mengakui bahwa anak itu adalah anak yang lahir di Amerika, dan anak itu tidak akan bisa mendapatkan kewarganegaraan di Amerika. Kebijakan ini dinilai sangat kontroversial karena banyak yang menganggap kasihan sekali anak-anak itu tidak mendapatkan hak-hak mereka sebagai anak yang dilahirkan di Amerika. Namun di sisi lain, banyak orang juga yang mendukung kebijakan ini, karena ini mendorong orang tua imigran ilegal untuk segera melegalkan diri sebagai kewarganegaraan Amerika. His historic executive order to end birthright citizenship marks a critical step forward, and now with the Birthright Citizenship Act of 2025, we can solidify these reforms into lasting law. Kalau yang ini admin sangat setuju nih, kalau kalian gimana? Sebab saat ini di pemerintah Donald Trump Amerika Serikat hanya mengakui dua gender yang ada, yaitu laki-laki dan perempuan. Namun banyak orang khususnya di Eropa beranggapan bahwa gender dan jenis kelamin itu dua hal yang berbeda. Mereka menyetujui jenis kelamin hanya ada dua, yaitu pria dan wanita, namun tidak dengan gender. Gender, menurut mereka, adalah pandangan seseorang terhadap seksualiti atau aktivitas seksual yang mereka sukai. Yang ini mengakibatkan banyaknya jenis gender yang tersebar di dunia. Donald Trump sebagai Presiden Amerika sekarang beranggapan bahwa gender dan jenis kelamin adalah satu kesatuan yang sama, yang mana hanya dua jenis, yaitu pria dan wanita. Namun hal ini menimbulkan reaksi keras dari masyarakat Amerika Serikat karena mereka menganggap aktivitas seksual adalah bentuk dari demokrasi atau kebebasan terhadap apa yang mereka lakukan. As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. Menurut kalian, gimana? Apa langkah Trump sudah benar atau malah menjadi masalah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Selanjutnya, ada berita tentang tindakan Donald Trump terhadap Palestina yang membuat warga Indonesia sangat terkejut. Gimana nggak terkejut? Diberitakan bahwa warga Palestina akan diungsikan ke Indonesia. Namun ternyata pernyataan ini tidak berasal dari Trump, namun berasal dari Steve Witkoff, utusan Amerika Serikat untuk Timur Tengah. Tapi tenang saja, kabar ini sudah dibantah oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia. Beliau menyampaikan jika dilakukan relokasi warga Palestina, pendudukan ilegal Israel di Palestina malah akan semakin meluas. Atau dengan kata lain, beliau beranggapan jika warga Palestina tidak ada di tanah Palestina, maka Israel akan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk bisa mengambil seenaknya tanah Palestina. Tentu itu tidak diinginkan masyarakat Indonesia. Namun walaupun seperti itu, baru-baru ini Donald Trump kembali membuat kontroversi. Trump menyebut dia bakal memperbaiki Gaza dan warga Gaza akan dipindahkan sementara ke Mesir dan Yordania. Namun seperti Indonesia, Mesir dan Yordania menolak hal tersebut. Khususnya Yordania mereka menolak karena sebelumnya sudah ada 2,5 juta warga Palestina yang sudah mengungsi ke negara tersebut. Emang ada-ada aja ini kelakuan Trump. Sebenarnya masih banyak lagi kelakuan Trump yang menimbulkan polemik. Seperti Trump pernah bilang bahwa Amerika Serikat akan membeli Greenland dan memasukkan negara Kanada ke kedaulatan negara Amerika Serikat. Tentu hal-hal tersebut akan ditolak dan akan menimbulkan konflik yang besar jika Donald Trump memaksakan kehendaknya tersebut. Hal-hal seperti inilah yang menimbulkan kekhawatiran saat ini di dunia. Bahkan negara Kanada menyebut bahwa mereka telah menyiapkan opsi terburuk jika Amerika Serikat berani mengganggu kedaulatan mereka.